Assalamualaikum sahabat Nur Aziza Jalan Cerita. Di video ini tentang khurafat yang sering difatwakan oleh para pemuka agama kita. Kita sebagai muslim atau jemaah wajib mempertanyakan, sebagaimana ilustrasi yang kami buat agar umat Islam senantiasa kritis demi menjaga ajaran Islam yang sebenarnya. Di akhir zaman ini, wali ini dijadikan seperti cerita itu khurafat. Nggak masuk akal itu semuanya. Itu adalah khurafat, itu adalah takhayul begitu. Karomah itu memang ada beberapa syarat. Kurang ajar ya sama Allah, merendahkan kekuasaan Allah. Apakah itu karomah? Ente harus sunnah wal jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Sahabat muslim wajib tahu bahwa Allah dan Nabi-Nya sudah memutuskan agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak perlu melebar sampai ke ajaran para habaib yang susah dicerna oleh akal sehat kita, yang disebut garomah. Nah, dari penjelasan beberapa orang di dalam jalan cerita video ini, kita akan tahu seperti apa garomah yang sebenarnya dan seperti apa khurafat yang sebenarnya. Apa itu karomah, apa itu khurafat? Khurafat itu artinya cerita palsu atau dongeng yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Itu khurafat. Yang kedua, karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa, yang di luar akal, yang luar biasa terjadi kepada hamba Allah yang saleh dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi dan rasul ya. Kalau Nabi dan Rasul itu namanya mu'jizat. Beginilah seharusnya para muhibbin berani membantah sesuatu yang aneh dari pemuka agamanya. Jika fatwa mereka bukan dari ajaran Allah dan Nabi-Nya, jangan terima buta hanya karena mereka bersorban, berjubah, atau karena nasabnya terikat dengan Nabi, lalu berkata khurafat atau semacamnya yang tidak masuk akal sehat dan logika. Walaupun tidur, lisannya ini selalu membaca Al-Quran dengan huruf yang jelas. Jadi nggak pernah lupa, sekalipun tidur sambil baca Quran. Kalaupun Al-Habib Ali itu diem misalnya, orang yang ada sekitarnya itu dari hatinya mendengarkan baca surat Yasin. Kalau misalnya karamat para wali itu benar, itu namanya karomah. Ditulis oleh orang yang melihat tentang keramatnya seorang kiai, seorang wali, itu namanya keramat. Tapi kalau cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif akan seseorang kemudian dicatat di dalam satu kitab sementara tidak terjadi pada masanya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu. Hanya untuk mengangkat performa kesejarahan orang yang dimaksud saja. Sebenarnya orang itu tidak seperti itu, pada masanya nggak dikenal. Ente harus sunnah wal jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Al-Faqir menyaksikan Al-Habib Salim. Ada satu kejadian pada Al-Faqir. Waktu Al-Faqir ada di Hadramut saat itu berziarah. Habib Salim waktu itu ada di Urdun. Baru Al-Faqir merubah nomor baru dari HP. Anehnya, belum ada yang tahu itu nomor, saudara. Langsung ada ittisal dari Urdun, Habib Salim. Kemudian langsung Habib Salim, Assalamualaikum. Kemudian Habib Salim menyatakan, Masya Allah, basyarakallah bil khair, wasalta Hadramut. Kemudian Habib Salim ngasih tahu, yang di samping ente ini, yang di muka ente begini, ente begini, ente begini. Nomornya siapa ngasih tahu? Luar biasa. Nah, berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan nih, bukan anak kandung, keturunan, entah iya entah tidak, keturunan Nabi kononnya. Tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan itu batil. Saudara, ini bukan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian yang kadang-kadang masih suka lolos, orang jahat masih dibilang baik. Ini kesaksiannya bukan dari polisi, bukan dari manusia, bukan surat keterangan dari kelurahan, bukan. Ini surat keterangan dari Allah.
Dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka. Mereka pakarnya. 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap. Dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu, akhirnya dia cerita apa? Terkena, tapi Habib Rizik di atas mobil orasi yang menjadi target. Ketika dilepaskan peluru gas air mata, puter balik. Kenapa? Karena dalam tubuh beliau ada darah daging Rasulullah. Mata kepala saya sendiri yang menyaksikan. Beliau adalah orang yang mewarisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik jasadnya dan akhlaknya. Apa perbedaan karomah dengan khurafat? Perbedaan karomah dengan khurafat simpel sebetulnya. Kalau karomah, dia menekankan kepada tauhid. Jadi kita mendengar atau mengetahui kejadian yang luar biasa, yang ditonjolkan di situ adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok, bukan individu. Inilah 7 karomah Habib Umar bin Hafidz. 1. Melihat Nabi Muhammad SAW. 2. Wasilah air atau air doa. 3. Menyadarkan orang kesurupan. 4. Menghentikan bayi menangis. 5. Menundukkan singa. 6. Menundukkan jin. 7. Menghilang saat akan dikeroyok oleh sejumlah orang. Titik-titik ini, orang ini ya disebut namanya, orang ini bisa berjalan di atas air, atau bisa memadamkan api neraka, atau bisa terbang, atau bisa menurunkan rantai emas, atau bisa terbang sampai tembus plafonnya. Nah, yang dicondongkan di sini individunya atau kelompoknya, bukan yang dicondongkan itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hai, assalamualaikum. Di akhir zaman ini wali ini dijadikan seperti cerita itu khurafat. Nggak masuk akal itu semuanya. Itu adalah khurafat, itu adalah takhayul begitu. Kalau itu tidak mustahil bagi Allah, berarti itu bisa diterima oleh akal. Itu loh. Oh gitu ya Pak Rokim. Ingkar pada karomah wali itu pada hakikatnya ingkar juga pada kekuasaan Allah. Oke. Disuruh masuk surga dia nggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Ingkarul karomah itu sebetulnya pada hakikatnya mengingkari kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan Allah harus minta izin sama wali kutub kalian kalau mau mendatangkan bala? Kurang ajar ya sama Allah, merendahkan kekuasaan Allah. Apakah itu karomah? Lalu Nabi dikatakan belajar nahwu kepada Habib. Nabi berduaan di dalam kamar setiap hari dengan si Saiko Sultana, perempuan yang bukan muhrim. Apakah itu karomah, Pak Rokim? Jadi sangat wajar kalau kami bilang itu khurafat. Bahkan kalian berani berdusta, memfitnah Allah dan Rasulullah. Kalian kurang ajar, merusak akidah, amit-amit, nauzubillah min dalik. Itulah detik-detik komentar Habib Taufik Assegaf sekaligus menjabat ketua klan Rabitah Alawiyah dibantah seorang wanita. Jadi sangat wajar kalau banyak umat Islam baik lelaki maupun perempuan begitu kritis dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan akidah umat Islam, agar mereka semua terbius dan tunduk patuh kepada klan Habib ini. Jadi tidak salah kalau ada seorang pejabat polisi menjelaskan serta mencerdaskan kita semua apa itu kebenaran dan apa itu kebohongan untuk kepentingan klan. Ente Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tapi tengok mengarut cerita dia, padahal dulu dia hebat. Karena tidak suka dengan salah satu Habib, berbeda dalam pilihannya, lalu dia berbicara mendiskreditkan anak cucu Rasulullah SAW. Dikit-dikit sekarang ceramah habaib dicari-cari, yang bagian bicara karomat, khurafat katanya, khayal, khurafat, nggak masuk di akal. Ente Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini adanya karamah, ya ikhwan. Karamah itu bukan soal si awarinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Makanya karamah itu di Al-Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karamah itu Mu'tazilah, di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya tanpa sadar orang yang ngejek-ngejek karamah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah, saudara.
Di Al-Quran ada kisah karamah, bukan Nabi, hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu tanda-tanda besaran Allah. Jadi tidak disebutkan nama orangnya itu, nama orangnya ini yang tidur diberikan karamah sampai 300 tahun begitu, nggak disebut nama orangnya. Jadi lebih fokus kepada kekuasaan Allahnya yang ditekankan di situ. Jadi kalau karamah itu lebih fokus ditekankan terhadap kekuasaan Allahnya, bukan individu atau kelompok tertentu. Ya, jadi seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita mendengar suatu kejadian yang luar biasa, simpel aja. Kalau cerita itu lebih condong memuliakan individu atau memuliakan suatu kelompok, terus menggeser posisi Allah Subhanahu wa taala, posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan itu khurafat. Karomah itu memang ada beberapa syarat. Yang pertama jelas sanadnya jelas dan banyak orang yang menceritakannya. Kemudian yang kedua itu karomah itu biasanya memiliki latar belakang dan sebab kenapa karomah itu sampai muncul. Dan yang ketiga Allah tukhalifus syariah, karomah itu tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian yang berikutnya yang keempat la tafuqu mu'jizatil anbiya, di mana karomah itu tidak akan bisa melebihi mukjizatnya para nabi. Kemudian yang kelima karomah itu tidak datang oleh keinginannya pribadi atau keinginannya sendiri. Nah bedanya Romo Yai dengan apa yang biasa diceritakan, baik itu dalam ceramah atau dalam kitab-kitab para habib ini, itu tiba-tiba aja begitu. Bahkan ada menginginkan hujan susu itu kan ada. Untuk membuktikan kewaliannya dia meminta kepada Allah, ya Allah sekarang turunkan hujan susu. Lantaran ada perlombaan para wali di kota Aden, ada itu. Nah, sedangkan khurafat itu lebih condong kepada syirik. Khurafat itu lebih condong kepada syirik. Sehingga cerita-cerita pada khurafat lebih condong untuk mengkultuskan individu atau kelompok. Biasanya khurafat ini adalah salah satu alat untuk memperbudak orang, feodalisme ya. Jadi khurafat ini salah satu media ataupun alat untuk memperbudak orang lain dengan mendogma dan mendoktrin. Jadi didogma dan didoktrin terus berulang-ulang, lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap suatu kebiasaan dan kebenaran. Hati-hati, ini sifat hasad, hasad yang ada pada manusia. Memang sejarah menceritakan banyak sekali orang-orang yang hasut kepada cucu Rasulullah SAW. Karomahnya beliau paling sering terjadi apa bikin orang mati. Nggak ada orang yang memusuhi beliau kecuali mati. Beliau pernah bilang apa? Tahu nggak, ada orang di muka bumi ini yang kalau dia marah Allah pun marah. Jadi beliau ini kalau udah ngamuk sama orang, nggak lama orang itu meninggal. Karomahnya beliau paling sering terjadi apa bikin orang mati. Nggak ada orang yang memusuhi beliau kecuali mati. Catat pesan Habib Ali, kalaupun dari awal sampai akhir lupa, ingat yang satu ini saja. Jangan pernah hidup dengan apa kata orang, karena kita nggak bakalan bahagia. Nggak bakalan bahagia, siapapun kamu nggak pernah bakalan bahagia. Sekelas kamu jadi presiden sekalipun, tapi kalau kamu hidup dengan apa kata orang, nggak bakalan bahagia. Hidup saja dengan apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah jadikan imam bagi suatu kaum, lalu ia meninggal atau lalai terhadap mereka, maka ia akan memikul tanggung jawab mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Hidup di dunia hanya sementara. Berhentilah menabur benih kebohongan yang tidak berguna, kalau tidak mau hidup kekal di neraka. Umat Islam hanya membayangkan, sudah tidak ketanggung dosanya dengan mengaku cucu Nabi. Ditambah para habaib menjadi imam-imam besar untuk umat Islam lagi. Jadi sadarlah dan berhentilah menebar fatwa-fatwa yang merusak akidah. Sungguh itu perbuatan yang tercela dan tidak ada ampunannya.